Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sejarah Nusantara. Kali ini channel Sejarah Nusantara akan menceritakan tentang Samudra Pasai menjadi kesultanan. Di Indonesia, Kesultanan Samudra Pasai bagian 1. Samudra Pasai menjadi Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan pertama, Tidus antara perairan di Semenanjung Malaya, menjadi saksi lahirnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Salah satunya adalah Samudra Pasai. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli sejarah, Samudra Pasai tercatat sebagai kesultanan pertama di Nusantara. Kesultanan Islam pertama di Nusantara ini berdiri seiring meredupnya pamor penguasa Sumatera Kerajaan Sriwijaya. Kesultanan ini terletak di pesisir timur sebelah utara dari Pulau Sumatera yang sekarang masuk wilayah Aceh. Nama Samudra Pasai merupakan gabungan dari nama dua kota, yaitu Samudra dan Pasai. Kesultanan Samudra Pasai dirintis oleh Merah Silu pada abad ke-13 atau sekitar tahun 1267. Samudra Pasai pada awalnya berjumlah menjadi kerajaan Islam hingga suatu hari seorang yang bernama Syekh Ismail dari Mekah berangkat dengan kapalnya menuju ke timur. Syekh Ismail ketika itu dalam perjalanan menuju China. Beliau berhenti sebentar di India untuk bertemu dengan seorang bekas penguasa yang telah meletakkan tahtanya dan memilih hidup sebagai ulama. Sang ulama dari India tersebut turut serta dalam perjalanan Syekh Ismail ke timur, hingga kemudian kapal yang mereka tumpangi merapat di pelabuhan Samudra Pasai. Pertemuan Merah Silu dengan Syekh Ismail inilah yang membuatnya masuk agama Islam. Syekh Ismail kemudian memberikan gelar Sultan Malik Al-Salih kepada Merah Silu. Syekh Ismail tidak lama tinggal di Samudra Pasai. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan menuju Cina, sedangkan ulama dari India tetap tinggal untuk menyebarkan agama Islam di Samudra Pasai. Pelan tapi pasti, para penduduk Samudra Pasai pun memeluk agama Islam. Di dalam catatan sejarah pusat, pemerintahan Samudra Pasai terletak di muara Sungai Pasangan sebagai kerajaan pesisir Samudra Pasai. Juga mengandalkan perdagangan melalui pelabuhannya. Pada masa-masa awal tersebut, Samudra Pasai sudah memiliki hubungan dagang dengan kerajaan lainnya di Nusantara dan kerajaan dari berbagai belahan dunia seperti Cina, Arab, Syam, dan India. Para pedagang dari berbagai belahan dunia itu datang ke Samudra Pasai untuk membeli komoditas seperti lada kapur dan emas. Seiring meningkatnya laju perdagangan, Samudra Pasai tidak melupakan unsur penting lainnya, yaitu kekuatan militer. Angkatan laut perdagangan tidak akan berkembang jika tidak didukung oleh keamanan. Maka dari itu Samudra Pasai membangun angkatan lautan dan berhasil mengendalikan perairan di sekitar Semenanjung Malaya. Selama kepemimpinannya, Sultan Malik Al-Salih berhasil membawa Samudra Pasai pada stabilitas politik dan ekonomi. Dan satu hal penting lainnya yang dicatat dalam sejarah Nusantara adalah penyebaran agama Islam secara masif
di Samudra Pasai pada tahun 1292. Seorang pelaut asal Venesia, Marco Polo, merapatkan kapalnya pelabuhan Samudra Pasai. Ketika itu Marco Polo sedang dalam perjalanan kembali dari kunjungannya ke Cina. Sultan Malik Al-Salih menyambut kedatangan Marco Polo dengan tangan terbuka. Dalam catatannya, Marco Polo menuliskan bahwa Samudra Pasai merupakan negeri yang tentram dan damai. Marco Polo juga mencatat bahwa Samudra Pasai juga kaya akan hasil alam dan pertanian yang melimpah. Namun kunjungan Marco Polo sangat singkat karena dia harus melanjutkan perjalanannya tahun 1297. Sultan Malik Al-Salih meninggal dunia. Selain sebagai perintis, Sultan pertama Samudra Pasai itu berhasil mengokohkan pondasi kerajaan yang kelak diwarisi oleh para penerusnya. Jenazah Sultan Malik Al-Salih dimakamkan di Gampong Samudra. Sepeninggal Sultan pertama, tahta kerajaan dilanjutkan oleh Sultan Al-Malik Al-Jahir pertama atau dikenal juga dengan nama Sultan Muhammad. Terima kasih semuanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.